Saat Erwin sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba handphonenya berdering. Hah? Gue nggak salah lihat, kata Erwin yang baru saja melihat layar handphonenya yang berdering. Kenapa lo nelpon? Gue nggak punya waktu bicara sama lo, ucap Erwin kepada Farel. Gue juga ogah bicara sama lo. Gue cuma mau ngingetin, jangan ikut campur rumah tangga gue, bentak Farel dari telepon. Erwin tertawa sinis mendengar ucapan Farel. Terserah gue, Rel, dan gue tidak akan takut dengan lo, jawab Erwin tak mau kalah. Munafik lo, dasar perebut istri orang, ucap Farel mulai marah. Lo yang munafik, Rel. Sejak kapan lo ngaku Asfi istri lo? Lo gak pantas bersama Asfi, karena lo lelaki bejat dan gak punya hati, sindir Erwin. Jaga omongan lo, dan gue ingatin, introspeksi diri lo sendiri sebelum lo berucap. Bodoh amat, tidak ada gunanya pula gue berbicara dengan lo, kata Erwin lalu mematikan telepon secara sepihak. Kurang ajar lo, Win, tunggu saja pembalasanku. Permainan dimulai, Win, gerutu Farel kesal. Asfi bersyukur kepada Tuhan karena dia diterima kembali bekerja. Di toko itu, Asfi disambut dengan sangat ramah dan sangat baik oleh karyawan lainnya. Asfi, panggilan seseorang dari kejauhan, dan suaranya tak asing lagi di telinga Asfi. Asfi yang sedang membereskan dan mengatur barang-barang segera menoleh sumber suara itu. Aisyah, ucap Asfi cukup kaget, dan langsung memeluk tubuh sahabatnya itu. Kenapa kamu selama ini tidak ada kabar, Vi? Dan baru balik kerja lagi ke sini. Maaf ya, Syah, handphone aku rusak dan aku baru balik kerja ke sini karena ada urusan yang harus aku selesaikan. Aku bisa ngerti, Vi. Kamu baik-baik saja kan, Vi? Tanya Aisyah khawatir melihat kondisi Asfi yang tidak seceria dulu. Alhamdulillah, Syah. Aku baik-baik saja. Kamu gak usah bohong sama aku. Aku bisa baca dari tatapan matamu, Vi. Kalau punya masalah cerita sama aku, jangan dipendam sendiri. Aisyah, jangan terlalu khawatir sama aku baik-baik saja, jawab Asfi berbohong. Pernikahan Asfi memang sedikit yang mengetahui, termasuk sahabatnya Aisyah. Asfi hanya tidak ingin menyusahkan dan membuat Aisyah khawatir serta memikirkannya bila mengetahui semua ini. Asfi memilih menyimpan rapat-rapat pernikahannya dari siapapun, dan Asfi ingin sekali menceritakan semua kepahitan yang ia rasakan kepada sahabatnya. Namun Asfi sadar bahwa ia harus menyembunyikan aib keluarganya. Asfi tidak ingin mempublikasikan kekejaman suaminya kepada orang-orang banyak. Cukup dia dan Tuhan mengetahui segalanya. Setelah bekerja kembali, setidaknya Asfi bisa tersenyum kembali, dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan selalu menghormati satu sama lain. Setidaknya dengan bekerja lagi, Asfi bisa mengobati rasa sakit hatinya. Pulang bekerja, cuaca cukup mendung. Asfi terus menunggu angkutan umum di depan tokonya. Aisyah sahabatnya sudah pulang duluan. Dia dijemput oleh suaminya. Asfi berjalan sambil mencari angkutan umum. Rintikan air hujan sudah mulai menetes di jalanan. Alhamdulillah, ucap Asfi bersyukur karena hujan sudah mulai turun. Bagaimana aku bisa pulang? Khawatir, Asfi takut Farel marah karena ia telat pulang. Mbak, mari naik, ucap seseorang lelaki parubaya yang menggunakan jaket ojek online. Maaf Pak, saya tidak pesan ojek online. Bapak salah orang mungkin, ucap Asfi heran. Saya tidak salah orang, ada hamba Allah yang menyuruh saya mengantarkan Mbak. Asfi bingung karena dia tidak tahu siapa yang melakukan ini. Ayo Mbak naik, sebelum hujan turun deras, ucap ojek online membuyarkan lamunan Asfi. Mungkin ini rezeki dari Allah, batin Asfi. Dari kejauhan, Erwin tersenyum lega melihat Asfi bisa pulang dengan selamat. Biarkan aku melindungi dan membantumu tanpa sepengetahuan kamu, Asfi, ucap Erwin dalam mobilnya. Makasih Pak, ini ongkosnya ya. Gak usah Mbak, ongkosnya sudah dibayar juga oleh hamba Allah itu. Ojek online itu pergi, sementara Asfi masih kebingungan dan penasaran siapa hamba Allah yang dimaksud bapak ojek online tersebut. Baru beberapa langkah, kaki Asfi masuk ke pintu rumah. Buk, sebuah tamparan keras di pipi Asfi sampai Asfi tersungkur ke lantai. Kenapa lama pulang? Ucap Farel kasar. Maaf mas, rintik Asfi terpotong. Gak usah banyak alasan. Kamu ketemu sama Erwin kan?
Astagfirullah, enggak mas. Emang aku ketemu sama Erwin tadi di jalan, itu pun tidak lama mas. Itu sama saja. Farel melayangkan satu tamparan lagi. Itu akibatnya apabila kamu genit sama laki lain, omal Farel dan meninggalkan Asfi begitu saja. Sungguh sakit dan perih dirasakan Asfi. Bulir air mata lolos begitu saja di pipinya. Sungguh berat ujianmu ini ya Rob. Isak Asfi mencoba bangkit.